Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Ada berita viral lagi terkait soal Fahim Mawardi, di mana sang istri yang melaporkan Fahim Mawardi itu kemudian merasa diintimidasi atas pelaporannya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Seperti yang selama ini kita khawatirkan bersama, bahwa kasus yang melanda Fahim Mawardi ini adalah kasus yang paling memilukan dan sekaligus memalukan di antara seluruh kasus yang ada hari ini. Kenapa? Karena pertama, ini terkait dengan nama Kiai Fahim atau Fahim Mawardi yang selama ini melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa kritikan terhadap ulama-ulama hoax Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian ketika dia mengalami kasus seperti ini, tentu ini adalah kasus yang paling memalukan dan memilukan buat dia. Sehingga wajar kalau segala upaya dia akan lakukan demi untuk menutupi kasusnya. Salah satunya adalah dengan memberikan intimidasi atau melakukan intimidasi terhadap sang pelapor, yaitu istrinya sendiri. Coba kita simak beritanya ini dari Kompas. Ini diangkat oleh Kompas ya. Di tengah proses pemeriksaan, pelapor Kiai dalam kasus dugaan tindak asusila santriwati Pondok Pesantren di Jember, Jawa Timur mengaku mendapatkan tindakan intimidasi. Sementara itu, dari pihak terlapor membantah tuduhan tersebut adalah tidak mendasar. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pelapor saat melakukan pendampingan terhadap pelapor Himmatul Aliyah di kantor unit pelaksana teknis daerah perempuan, perlindungan dan anak Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah intimidasi diterima pelapor baik berupa ancaman verbal melalui status WhatsApp dan juga melalui jalan halus, yakni meminta mediasi dalam kasus ini. Kuasa hukum pelapor juga menemukan adanya indikasi tindak pidana pelanggaran kekerasan seksual sehingga mempengaruhi psikologi pelapor. Pihaknya akan melakukan pendampingan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian hingga kasus ini ke ranah pengadilan. Oke, saya kira jelas ya. Di mana dalam berita tersebut ada beberapa hal yang mesti kita cermati. Nah, tentu intimidasi seperti ini memang acap kali dialami oleh orang yang memberikan laporan dan laporan itu dianggap benar. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwa Fahim selama ini muncak-muncak, bahkan selalu memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube-nya, dan bahkan mengancam untuk melakukan pelaporan balik terhadap mantan istrinya yang ternyata sampai hari ini masih istrinya kan. Nah, itu juga yang menjadi soal di sini si Fahim ini, karena apa-apa terus-menerus melakukan klarifikasi, sehingga kemudian tentu ini akan menambah problem tersendiri di dalam proses pengungkapan kasusnya, terutama nanti di tingkat penyidikan atau pemeriksaan pihak kepolisian. Nah, untuk apa kemudian kamu meminta dimediasi kalau memang merasa benar? Saya kira tugas Fahim selanjutnya ini adalah bagaimana meyakinkan penyidik di depan nanti pada saat dilakukan proses pemeriksaan. Karena kan kasus ini kalau misalnya betul-betul berlanjut dan Fahim merasa benar, saya kira tidak perlu memberikan penekanan terhadap istri atau intimidasi terhadap istri yang melaporkannya. Dia mestinya dengan gagah berani menghadapi ini, sebagaimana gagahnya dia melakukan klarifikasi di kanal YouTube-nya. Setiap saat melakukan klarifikasi, tidak ada bedanya dengan Bambang Tri dan Suginur beserta pengacaranya yang setiap waktu melakukan terus press konferensi di depan media dan dia siarkan melalui kanal-kanal YouTube. Nah, ini kan yang diperlihatkan oleh Fahim ini satu alibi sebenarnya, seolah-olah bahwa yang dia
alami hari ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau menganggap dirinya benar, tetapi di sisi lain ternyata melakukan intimidasi terhadap istrinya. Nah, sehingga memang kuat dugaan bahwa kejadian ini benar adanya. Saya kira memang tinggal domainnya di tingkat kepolisian. Nah, ini sementara dalam proses tahap pemeriksaan yang saya kira ujung-ujungnya ini adalah melahirkan BAP. Nah, di BAP sebentar ini mudah-mudahan bisa P21 masuk di kejaksaan. Nah, nanti di kejaksaan itu kan Pahim akan dimintai lagi keterangannya beserta penguatan dari saksi-saksi yang ada. Lalu selesai di situ, rampung berkasnya masuk di proses pengadilan. Disitulah Pahim akan buktikan seluruh ocehan-ocehannya selama ini, termasuk klarifikasinya. Dan kalau saya sudah seperti ini modelnya ini kasus, ya Pahim siap-siap jalan kengkring saja dari Jember ke Jakarta sambil telanjang. Karena itu sesuai janjinya di video klarifikasi pertamanya waktu didampingi oleh ibunya ya, yang gelap-gelap itu pada saat melakukan klarifikasi. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi seluruh netizen, terutama memang sahabat-sahabat yang setia menunggu informasi update soal kasus Pahim ini. Yang pasti bahwa kasus ini kita akan kawal perkembangannya terus menerus. Bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab moral di sini sebagai anak bangsa. Bagaimana supaya pesantren, nama kiai, para santri-santri ini tidak kemudian diglorifikasi ke arah yang negatif hanya karena persoalan kelakuan satu orang si Pahim ini. Oleh karena itu kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan setiap waktu informasi terupdate terkait soal kasus si Pahim, dan mudah-mudahan pihak kepolisian Jember tegas melaksanakan tugas-tugasnya di dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang melanda Benteng Takeshi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.